Perbatasan dengan Cina memanas. India, kami tidak akan biarkan harga diri dilukai. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. India tidak akan membiarkan kebanggaannya dilukai dalam ketegangan di perbatasan baru-baru ini dengan Cina, tetapi bertekad untuk menyelesaikan perselisihan melalui pembicaraan kedua negara. Dilansir South China Morning Post, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mengatakan pihaknya juga telah menolak tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjadi penengah di konflik ini. Ratusan tentara India dan Cina terlibat dalam pertempuran terakhir yang terkonsentrasi di wilayah Ladakh, India di seberang Tibet. Kedua negara memiliki beberapa titik sengketa di sepanjang 3.500 km perbatasan mereka. Mereka berperang di perbatasan pada tahun 1962 dan telah terjadi pertengkaran rutin sejak itu. Ketegangan terakhir meletus pada 9 Mei ketika puluhan tentara Cina dan India terluka dalam perkelahian dan saling melempar batu di negara bagian Sikkim. Pusat pertikaian sekarang di Ladakh berpusat di sekitar lembah Galwan yang mengontrol akses ke beberapa titik strategis di perbatasan Himalaya mereka. Kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain, tetapi para analis mengatakan bahwa pembangunan jalan baru di India di wilayah tersebut mungkin menjadi penyebab perselisihan India dan Cina. Kedua belah pihak telah mengirim bala bantuan dan alat berat ke zona tersebut. Saya ingin meyakinkan bahwa kita tidak akan membiarkan harga diri India terluka dalam keadaan apapun, kata Singh. India telah mengikuti kebijakan yang jelas untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Itu bukan pendekatan baru, tambahnya. Kadang-kadang situasi muncul dengan Cina, itu telah terjadi sebelumnya. Negosiasi sedang berlangsung antara kedua negara di tingkat militer dan diplomatik, katanya. Di sisi lain, inilah sebab detail konflik memanas di perbatasan Cina dan India. Tentara dari dua negara terdapat di dunia atau terpadat itu tengah berhadapan di Himalaya. Tensi di perbatasan itu memiliki potensi untuk meningkat seiring kedua negara berusaha untuk memajukan tujuan strategis mereka. Para pejabat yang dikutip oleh media India mengatakan ribuan tentara Cina telah memaksa masuk ke lembah Galwan di Ladakh di wilayah Kashmir yang disengketakan. Laporan-laporan mengatakan pada awal Mei, pasukan Cina memasang tenda, menggali parit dan memindahkan alat berat beberapa kilometer di wilayah-wilayah yang dianggap India sebagai miliknya. Langkah itu dilakukan setelah India membangun jalan sepanjang beberapa ratus kilometer yang menghubungkan pangkalan udara yang diaktifkan kembali pada 2008. Pesan dari Cina tampak jelas bagi pengamat di India, ini bukan serangan kecil yang biasa terjadi. Situasinya serius, Cina telah memasuki wilayah yang bahkan mereka anggap sebagai bagian dari India. Ini benar-benar mengubah status quo, ujar Ajay Sukla, pakar militer India kepada BBC. Laporan di media India mengatakan tentara dari kedua belah pihak bentrok pada sedikitnya 2 kesempatan di Ladakh. Bentrokan dilaporkan di setidaknya 3 lokasi, Lembah Galwan, Hot Springs, dan sekitar Danau Pangong. India dan Cina memiliki perbatasan lebih dari 3.440 km dan memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih. Patroli perbatasan mereka sering bertabrakan dengan satu sama lain, memicu konflik kecil, namun kedua belah pihak bersikeras tidak ada peluru yang ditembakkan dalam 4 dekade. Lalu, mengapa konflik memanas sekarang? Ada beberapa alasan, namun tujuan strategis yang saling bersaing terletak pada
akar konflik itu, dan kedua belah pihak saling menyalahkan. Sungai Galwan yang secara tradisional damai sekarang telah menjadi titik konflik karena dituduh LAC paling dekat dengan jalan baru yang dibangun India di sepanjang Sungai Syok ke Daulat Beg Oldi atau DBO, yaitu daerah paling terpencil dan rentan di sepanjang LAC di Ladakh, tutur Shukla kepada BBC. Keputusan India untuk meningkatkan infrastruktur tampaknya membuat marah China. Outlet media yang dikelola pemerintah China Global Times mengatakan dengan tegas wilayah Lembah Galwan adalah wilayah China dan situasi kontrol perbatasan lokal sangat jelas. Menurut militer China, India telah memaksa mereka masuk ke Lembah Galwan. India mengubah status quo di sepanjang LAC yang membuat marah China. Jelas Dr. Long Xingchun, Presiden Chengdu Institute of World Affairs, kepada BBC. Michael Kugelman, Wakil Direktur Program Asia di Lembaga Ahli Wilson Center, menyatakan pertempuran antara militer secara langsung ini tidak seperti biasanya. Dia menambahkan pengerahan tentara secara besar-besaran oleh China adalah pertunjukan kekuatan. Jalan itu bisa meningkatkan kemampuan India untuk memindahkan manusia dan material dengan cepat jika terjadi konflik. Perselisihan antara kedua negara ini telah tumbuh dalam 1 tahun terakhir. Ketika India secara kontroversial memutuskan untuk mengakhiri otonomi terbatas Jammu dan Kashmir pada Agustus tahun lalu, India juga membuat ulang peta wilayah itu. Ladakh yang dikelola pemerintah federal yang baru mencakup daerah Aksai Chin, wilayah yang diklaim India tetapi dikendalikan oleh China. Pemerintah India juga telah berbicara tentang merebut kembali Kashmir yang dikelola Pakistan. Jalan raya Karakoram yang strategis melewati area ini, menghubungkan China dengan sekutu jangka panjangnya Pakistan. China telah menginvestasikan sekitar 60 miliar dolar Amerika dalam infrastruktur Pakistan yang disebut Koridor Ekonomi China-Pakistan atau China-Pakistan Economic Corridor. Proyek itu merupakan bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Jalan raya tersebut merupakan kunci untuk mengangkut barang ke dan dari pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Pelabuhan itu memberi China pijakan di Laut Arab. Selain itu, China tidak senang ketika India pada awalnya melarang semua ekspor peralatan medis dan pelindung untuk menopang stoknya segera setelah pandemi COVID-19 dimulai pada awal tahun ini. Lalu, seberapa berbahaya konflik ini? Kami secara rutin melihat dua pasukan melintasi LAC, itu cukup umum dan insiden seperti itu biasanya diselesaikan oleh petugas militer setempat. Namun kali ini muncul eskalasi terbesar yang pernah kami lihat, ungkap mantan diplomat India, stop dan sekaligus ahli dalam urusan Ladakh dan India-China, dilansir dari BBC. Pertikaian itu terjadi beberapa daerah strategis yang penting bagi India. Jika Danau Pangong diambil, Ladakh tidak dapat dipertahankan. Jika militer China diizinkan menetap di Lembah Syok yang strategis, maka Lembah Nubra dan bahkan Siachen dapat mereka akses. Dalam apa yang tampaknya merupakan kegagalan intelijen, India tampaknya telah tertangkap basah lagi. Menurut pernyataan media India, tentara negara itu kalah jumlah ketika China dengan cepat mengalihkan pasukannya dan alat berat dari latihan militer ke wilayah perbatasan. Ini mengagetkan India dan India hanya memiliki ruang terbatas untuk bermanuver. Ia dapat berusaha membujuk China untuk menarik pasukannya melalui dialog atau mencoba untuk memindahkan mereka dengan paksa. Tidak ada pilihan yang mudah. China adalah kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Secara teknologi, mereka lebih unggul dari India. Di sisi lain, infrastrukturnya sangat maju. Secara finansial, China dapat mengalihkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan militernya. Sedangkan ekonomi India telah kesulitan dalam beberapa tahun terakhir dan krisis pandemi telah memperburuk situasi. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejarah telah mengajarkan pelajaran sulit bagi India. Negara itu menderita kekalahan memalukan selama konflik perbatasan 1962 dengan China. India mengklaim China menempati 38.000 km wilayahnya. Beberapa putaran perundingan dalam 3 dekade terakhir telah gagal menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara. China sudah mengendalikan daerah Aksai Chin di sebelah timur Ladakh, daerah itu yang juga diklaim oleh India. Secara strategis penting bagi China karena menghubungkan provinsi Xinjiang dengan Tibet Barat.
Pada 2017, India dan China terlibat dalam pertikaian serupa yang berlangsung lebih dari 2 bulan di daratan tinggi Doklam, persimpangan antara India, China, dan juga Bhutan. India keberatan dengan China yang membangun jalan di wilayah yang diklaim oleh Bhutan, namun China bersikeras melanjutkan pembangunan itu. Dalam waktu 6 bulan, media India melaporkan China telah membangun kompleks militer permanen di sana. Kali ini perundingan dipandang sebagai satu-satunya jalan ke depan. Kedua negara akan rugi banyak jika terlibat dalam konflik militer. China tidak memiliki niat untuk memicu eskalasi militer dan saya pikir India juga tidak ingin itu terjadi. Namun situasi tergantung pada kedua belah pihak. Pemerintah India tidak boleh tergiring oleh komentar media nasionalistis, ucap Dr. Long Sing Chun dari Chiwa. Kedua negara memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui KTT. Media Cina hampir tidak memberikan liputan apapun tentang masalah perbatasan yang ditafsirkan sebagai sinyal yang menunjukkan akan ada perundingan. Pratius Rao, Direktur Asosiasi South Asia Aid Control Risk, berujar kedua belah pihak memiliki minat yang jelas dalam memprioritaskan pemulihan ekonomi mereka dan menghindari eskalasi militer. Penting untuk menyadari kedua belah pihak memiliki catatan yang dapat dipercaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas relatif di sepanjang perbatasan mereka yang disengketakan.